Oke Codingers, sebelumnya mohon maaf saya baru bisa upload video lagi sekarang karena sebelumnya saya lagi ada agak nggak enak hati gitu, lagi nggak mood, dan juga karena lagi ada project bikin video buat game dan yang HTML karena kemarin ya nggak ada yang nonton gitu, jadi agak males gitu bikinnya. Tapi kemarin ada yang ngasih komentar, yaitu Khairil Ali Art. Nah, makasih banget udah ngasih semangat. Walaupun komen hanya satu orang yang komen ngasih semangat, tapi ya jadi bikin saya semangat lagi bikin konten. Oke, langsung aja. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai list. Nah, apa itu list? List ini seperti yang sudah kita ketahui, list itu adalah daftar ya. Dan kalau kita mempunyai barang yang ingin dibuat list dari 1 sampai berapa gitu, nah kita itu atau juga bisa membuat langkah-langkah, misalnya step by step dalam melakukan sesuatu akan menggunakan list ini. Misalnya 1 ngapain, 2 apa, 3 apa gitu. Nah, di HTML tersendiri ini terdapat beberapa cara dalam membuat list. Yang pertama itu ada unordered list, atau yang biasa kita tulisnya itu dengan UL. Dan dalam penulisan list di HTML tersendiri itu menggunakan UL atau OL, dan di dalamnya itu terdapat LI. Nah, contohnya kayak gini nih. Misalnya kita mau pakai unordered list. Jadi kalau unordered ya pokoknya UL aja lah. Kalau UL itu jadi daftarnya itu kayak gini nih, pakai titik bulat warna hitam. Bentar, saya pakai ini. Nah, pakai titik bulat warna hitam kayak gini. Tapi kalau kita pakai tag OL atau order list, nanti urutannya itu pakai angka dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu. Dan keduanya sama kalau pakai OL atau UL, di dalamnya sama-sama menggunakan LI di dalamnya. LI itu buat menetapkan list itemnya. Nah, contohnya kayak gini, kita pakai UL, terus di dalamnya ada beberapa LI. Misalnya ini LI pertama, LI kedua, LI ketiga. Nah, kalau kayak gini, nanti hasilnya kayak yang ini, yang unordered, yang bulat hitam kayak gini. Dan untuk list sendiri ini, jadi nanti bakal agak ngejorok gini, agak menjorok ke kanan. Ada space gitu, kalau pakai list. Terus, yang kedua tadi ada OL, order list. Nah, kalau OL yang tadi itu sama kayak UL, cuman bedanya tag-nya pakai OL di pertamanya. Dan nanti hasilnya itu bakal berupa angka dari angka 1 dan seterusnya kayak gini. Kalau gitu kita langsung aja ke contohin dulu. Kita buka ke text editornya, yaitu Notepad++. Nah, kita pakai aja template ya biar cepat. Nah, kita save dulu namanya list. Oke, karena kita akan belajar tentang list. Jangan lupa extensionnya adalah Hypertext Markup Language. Oke, di sini kita kasih title namanya belajar list. Untuk yang pertama, kita pakai misalnya pakai tag div. Kelas sudah belajar belum? Kemarin tuh ya takutnya belum, saya lupa lagi. Kita pakai div pertama nih. Yang pertama kita mau nyoba yang tadi itu UL, unordered list. Nah,
Jadi kita belajar unordered ya. Ini bukan sih nulisnya. Unordered list. Maklumnya Inggris saya nggak terlalu bagus. Unordered list. Kayak gitulah ya. Nah, kenapa ini UL? Nah, ini judulnya ya, kita coba. Jadi cara bikinnya kayak tadi. Kita pertama pakai tag dulu UL. Jangan lupa penutupnya. Nah, terus di dalamnya kita pakai itemnya. Misalnya kita mau bikin berapa item, misalnya bikin 2 item, maka kita bikin LI 2 biji. Nah, kayak gitu. Kita copy aja. Misalnya ini UL list ke 1. Yang keduanya gitu. Jadi, kalau kita buka sekarang, kita buka ke coding web yang list. Nah, sekarang udah kelihatan tuh. Ini H1 ya tadi, tag H1. Nah, tag H1-nya di atasnya. Dan yang listnya itu agak menjorok tuh, menjorok ke kanan. Dan ini tuh karena kita menggunakan UL, jadinya bulatnya bulat hitam tuh. Tapi misalnya kalau kita pakai yang kedua nih, yang kedua itu tadi kan ada yang namanya ordered list. Kalau ordered list itu kita pakainya OL kan. Jadi di sini tuh UL-nya itu kita jadi OL. Kalau OL kayak tadi, jadi kalau kita refresh, nah apa namanya, tipenya atau urutannya itu berupa angka. Kalau ini kan berupa bulat hitam ya. Kalau ordered list berupa angka, kayak gitu. Kayak gitu aja sih kalau mengenai list. Dan ada satu lagi, namanya itu adalah ini definition list. Nah, sebelumnya ini harusnya itu diajarin gimana pakai namanya itu list style type untuk ngerubah bentuk-bentuknya. Jadi nanti bisa huruf Romawi, angka Romawi, huruf ABC atau apa gitu. Cuman ini tuh maksudnya itu menggunakan CSS. Nah, sedangkan kan kita lagi belajar HTML. Dan karena waktu kuliah kemarin juga langsung diajarin gini padahal belum belajar CSS, jadi agak pusing gitu. Jadi takutnya kalian pusing juga, jadi saya nggak bakal ngasih tahu dulu. Tapi kalau yang udah paham CSS sih ya boleh aja. Jadi ya kan tinggal tulis aja style. Tulis style itu nandain CSS-nya langsung sama dengan kutip 2. Nah, langsung ini propertinya apa? Propertinya buat ngubah list itu adalah list style type. Untuk value-nya itu ada macam-macam ya, ada square, ada number, ada ya gitu pokoknya. Tapi nanti diajarinya dia di CSS lah. Sekarang masih belajar HTML. Jadi kita abaikan dulu. Nah, yang terakhir itu adalah definition list. Jadi definition list itu ya dari artinya aja udah definition. Jadi buat ngedefinisiin. Nah, misalnya itu kita bikin coffee, terus definisinya apa? Misalnya black hot drink. Tuh. Cara penulisannya itu pertamanya kita buat DL. Ya, tag DL itu ya definition list. Terus di dalamnya itu baru ada DT sama DD. DT itu buat definition the item in the list. Ya bisa dibilang kayak judulnya lah. DT judulnya langsung, DD di bawahnya itu adalah definisinya. Nah, nanti kalau pas definisinya itu bakal lebih ngejorok ke kanan. Kita coba aja. Di sini kita tinggal copy aja. Oke, bentar berantakan. Nah, jadi yang ini kan namanya definition list.
definition list. Itu kita pakainya bukan LI kalau definition list tadi kan. Jadi pakainya DL, tagnya itu pakai tag DL. Terus di dalamnya itu, pertamanya itu kita menggunakan DT. Kan tadi bisa dibilang DT itu adalah judulnya lah. Misalnya kita bikin judulnya, ini judul. Terus definitionnya apa? Deskripsinya. Nah, misalnya deskripsi tadi kita nulisnya pakai DD, mantap. Saya lupa, DD. Nah, DD. Deskripsinya apa misalnya? Kita tulis ini description. Nah, kalau kita save, kita buka dan refresh, nah muncul nih. Ini judul, yaitu judul ini yang tag DT ini. Dan yang ini description. Nah, kita yang description ini adalah DD-nya. Nah, gitu. Kalau kita bikin 2 buah, nanti yang DT-nya pasti bakal tetap ada di kirinya nih. Nah, tetap di kirinya gini. Nanti DD-nya pasti di kanannya lagi, kayak gitu. Jadi, sekarang kita udah belajar tentang list. Jadi, ada 3 macam list, yaitu UL, kita menggunakan titik hitam, lalu OL menggunakan angka, dan yang terakhir definition list, yaitu berupa judul dan deskripsinya. Mungkin gitu aja untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan gak bingung. Tapi kalau masih bingung atau ada saran, boleh komentar ya. Dan sebelumnya saya mau ngasih tugas buat kalian, buat ngetes kemampuan kalian udah paham atau belum. Nah, caranya ini tugasnya. Kalian bikin list, tapi listnya itu beranak. Nah, kan di sini tuh ada bulat hitam, bulat putih, sama angka Romawi. Nah, ini tuh menggunakan CSS yang tadi, yang pakai style, list style type itu. Cuman karena kita belum belajar, jadi kalian nggak usah anggap ininya lah. Nggak usah mikirin ininya. Yang penting, kalian harus bisa bikin kayak beranak kayak gini nih. Ovi, T-nya punya anak, terus anaknya T punya anak lagi. Buat ininya bebas, kalian misalnya kalau pertamanya pakai OL gitu, yang keduanya pakai UL, dan yang terakhir pakai DL. Nah, gitu. Pokoknya urutannya kayak gini. Kalian coba dulu, nanti video selanjutnya saya akan bahas atau saya kasih lihat codingan saya kayak gimana. Itu aja mungkin untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Semangatin juga saya agar bisa mengajar, ya belajar bersama lah gitu intinya. Oke, sekian dari saya. Sekian, terima kasih.